mahal kita. Salamatku. Artinya. Aku cinta kamu, terima kasih. Itu doang yang gue tahu. Oke kalau begitu Oh, teman-teman. Grabe. Hah? Grabe. Grabe. Iya, luar Artinya. biasa. Alright. Udah ini ada game terakhir. Oke, Kasih ini dia tahu, kasih match tahu. point untuk Malaysia dan juga Filipina akan seperti apa? Siapakah yang akan lebih pantas untuk meraih gold medal? Yap, wah makin besar sekarang notifnya. Mantap. Ini dah, notifnya semangat di last game ini Bener, guys. langsung menyambut kita kan. Iya, menyambut abangku gitu. Wets. Oke, tenang. Game terakhir ini. Penentuan. Oke, masih cukup aman untuk farmingnya juga. Tapi, wah pressure kerasa nih. Queenie langsung Buset. nge-ospek Cordova. Kemarin yang lain Hanis. Little Wondernya dapat sama Apuerto ya. Karena dia retri, Afrinanya nggak retri tadi. Oh, ditabrak Sekarang lagi. Alia masih. Dan untungnya sudah naik ke level 2. Terus daya Vivero nggak emang dorong terus. Ngasih pressure aja, nguasain rivernya juga. Tapi Farisha kembali lagi berhadapan dengan lama ya, jujur aja. Damage ada, kegerus HP-nya, tapi grow lagi HP-nya. Oke. Keadaan kembali tenang. Ini kerasa sekali ya vibes game terakhir ini ya, penentuan. Jadi lebih hati-hati, lebih pelan-pelan, semuanya merakit dulu setiap serangan. Tapi Turtle akan muncul. Siapa yang nantinya setupnya akan lebih baik. Yap, saat lagi Turtle yang pertama pun kadang menunjukkan nih kemana arah angin berhembus langsung. Oke. Wah, Loh, kaget. Pirot nangis. Oke, belum level 4 ya untuk kedua belah romernya juga. Tapi wow, Farisanya ditabrak. Buset deh, Farisa malah nyerang balik. Oke, saat lagi level 4 dan itu dia. Bersiap untuk bisa join ke dalam pertempuran, tapi dengan adanya Turtle yang masih cukup banyak SP-nya. Afrina menjadi orang terdepan. Farisha mulai mendekat, mulai mencari siapa saja nantinya yang akan langsung dikipas. Itu pada berbeda, ada sebuah aksi di mana Farisha membuat sebuah barricade agar tidak ada yang bisa mendekat. Namun pattern execution Alberto harus dipukul mundur jauh sekali. Sementara Farisha masih berusaha. Reward manipulation, Farisha selamat dari satu kotak begitu mengerikan. Dan Turtle berhasil diamankan oleh Malaysia. Keuntungan berlipat ganda untuk Malaysia ya. Mereka secure Turtle, mereka dapat point kill juga. Bahkan men-trigger banyaknya resource dari tim Philippines. Yap. Karena tadi ada upaya dari Apuerto untuk nyelinap masuk. Ketempelan sama Farisha. Yep. Oke. Di bagian bawah Cici tadi sudah kembali lagi menuju ke arah landingnya. Sementara sekarang ada Rivero tepat di depan mereka. Teknologi charge dikeluarkan. Rivero masih bisakah selamat dan masih bisa. Namun ditembak ini saat terakhir dan selamat. Wah, agak dikasih ampun ya. Dan Orange Buffet bakal coba untuk ditabrak, dicuri kah? Agak sedikit ragu-ragu kayaknya dari tim Malaysia. Tapi enggak, mereka pede karena punya retri yang langsung membuat dari Orange Buff milik Alpuerto hilang. Assassin tidak dapat makanan yang cukup, nutrisi yang cukup. Ngelawan tank fighter, tank jungler sulit. Kalah objektif. Iya. Tadi berat juga. Soalnya upaya kontes sebenarnya udah dilakuin sih. Biar gak ngasih cuma-cuma gitu buat turtle-nya ke tangan dari Afrina. Farisha tadi gak ngeliat turtle dia. Enggak, dia liat orang. Cuek gue mah. Apa itu? Udah silahkan gue percayakan. Gue maju ke depan. Iya, dia pokoknya stay true kan, setelan cuek. Kalau yang lain kan stay true, setelan turtle. Ganti caster, tolong, gak kuat. Capek loh bang, sumpah. Jujur aja. Sakit sumpah. Sakit dadaku. Ini bener, nyesek. Udah ya, fokus lagi. 800 gold buat Malaysia. Dan Queenie ditabrak. Loh, Queenie sendirian, Queenie. Walaupun Revengeance sedang tubuhnya, tapi terjebak seperti itu bukanlah hal yang baik untuk dirinya apalagi. Iya, kena Raging Sandstorm. Plus juga ada tadi upaya Zaman Force ya. Mau gimana ya, tetap ada ternyata upaya. Dan Queenie-nya menghilang begitu saja. Sementara kali ini Turtle kembali muncul. Final Slash gagal. Final Slash gagal. Scavenger aja diamanin. Yap. Bagian bawah ada pertukaran posisi terlebih dahulu ya.
Hanis yang mengamankan dulu Karya dari gol. Sementara sisinya akan mengamankan satu wave minion mungkin di bagian tengah. Baru join nanti Karya dari Turtle. Dan sekarang ada reward manipulation langsung dikeluarkan pula. Turtle belum menjadi milik siapapun. Sementara Farisha jadi orang terdepan. Tectonic Charge langsung dikeluarkan. Connect ke arah beberapa player. Bahkan sekarang Hanis yang sudah join kembali. Repetitive execution dan sekarang Alberto-nya down. Kembali menjadi sebuah keuntungan yang begitu berarti. Begitu berlipat ganda 3 player dari Filipina down. Cordova sedikit lebih tersisa. Alianya down. Tapi mereka sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Banyak banget loh. Turtle dapat, trigger flicker iya, 3 poin kill dapat, dan sekarang bakal tabrak lagi menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Alpuerto. Angin segar berhembus untuk Malaysia sekarang dengan 2000 gold yang mereka pimpin. Karena tadi Hanisnya juga agresif banget, dia buka flicker buat ngejar dan dapetin secure kill ke arah Alpuerto. Yap. Mahal banget itu. Mahal Mahal banget. Malaysia, mereka sangat confident ya, dilihat-lihat ya. Kayak tenang, tahu harus ngapain. Oke, pencurian lagi upaya, tapi ada retri ya. Tadi langsung secure juga untuk Alpuerto-nya karena sumber farmingnya ini udah mulai minim. Sementara dari segi itemization, Cordova udah selesai dengan Starlium-nya. Tapi untuk delivering damage masih belum cukup ya. Baru ya ada tambahan beberapa damage magicnya plus cooldown juga yang dicari. Diagon ada di lini paling depan. Tapi Hanis ini continuous damage. Wah sakitnya. Cordova. Waduh. Berhasil selamat. Yap, tapi itu bahaya banget loh Cordova. Wah Regi Sandstrom-nya connect dan sekarang waktunya Alberto. Tapi masih ada Tectonic Charge yang menghancurkan momentum. Pemain-pemain tadi yang berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Itu ya. Tectonic Charge itu dia satu upaya buat counter initiate. Walaupun memang Hanisnya tumbang di tangan Alpuerto, tapi di tengahnya bakal didorong. Wait, zaman force dikeluarkan. Farisha mundur kembali ke ini. Kayak pergi ke landing lain ini. Ini cari celah lain ya. Oke, karena udah ada Ward X juga untuk ini. Ditambah lagi Fury Hammer buat Farisha. Sementara itu ada Fury Hammer juga buat Vivero. Buat ngasih cicilan dan Turtle terbuka bebas untuk Malaysia. Walaupun Diagon mencari info. Perfect Turtle sih harusnya ini ya. Harusnya. Kecuali mau dipaksa kontesnya, Alpuerto deket. Yep. Enggak. Perfect Turtle, angin segar untuk Malaysia di tempat yang berbeda. Farisha sendirian, ada 3 player berusaha untuk bisa mendapatkan karya dari Farisha. Tapi Farisha masih berjuang, masih bertahan, masih bisa membeli waktu yang cukup lama. Namun di tempat yang lain akan ada aksi balasan dilakukan oleh pemain-pemain dari Malaysia. Karena masih ada orange bomb yang tepat berada di depan mata dari Alpuerto yang sempat diambil. Tapi outer turret mid, itu dia balasan yang diambil. Farisha tadi udah berupaya semampu mungkin ya untuk bertahan. Udah jadi Lancelot deh, tadi bukan Harlot. Iya, lumayan lama loh dia bertahan di sana. Ngedes. Sampai akhirnya ada space di arah lain juga yang bisa diambil. Outer middle turret yang cukup fatal. Ini berhasil untuk dikantongi oleh Malaysia. Gold sebenarnya memang lagi dipegang sama Malaysia. Cuman 1900 ini bukan angka yang cukup menjanjikan loh. Mungkin satu momen nantinya buat Filipina bisa ngejar. Iya. Tinggal gimana caranya mencari momentum tersebut. Nah, masalahnya sudah ada buat wing juga. Mau penambah, absorb ada, damage oke. Sementara sekarang Queenie, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan dari satu sama lain. Queenie masih bisa bertahan. Cordova terusir dari zaman Forza sendiri. Sementara sekarang Vivero akan menjadi korban dan harusnya iya. Yap, dikejar ya dengan ada Yoyo Blitz. Terus menerus juga dan Cordova sekarang aman dan punya Feeder of Heaven. Manipulation. Selamat. Flicker ya soalnya yang memang udah ke-trigger juga dari Hanis. Udah jadi informasi yang cukup penting kali ini selain juga mempertahankan outer top turret yang mereka miliki. Afrina lagi. Dapat ya. Purple buff. Oh enggak, Lasitnya dapat sama Diagon ternyata. Diagon. Oke. Waduh. What? Solo kill. Wow. Dikejar. Dan mereka mendapatkan keuntungan lagi inner turret di bagian bawah. Wow, ini tempo bener-bener dipegang Malaysia abis sih. Semuanya mereka dapetin dan Filipina belum dapetin momentum mereka. Seperti apa nantinya inisiasi dari Vivero X Amores ya. Sambari juga menunggu Cordova untuk dapetin power spike-nya. 2 item udah cukup. Tapi ternyata dari tadi dia sendirian soalnya. Yap. Untuk sekarang traction pulse-nya langsung dikeluarkan dan Vivero down. Kembali keuntungan untuk Malaysia terbuka begitu bebas kali ini. Buyarkah Filipina? Buyarkah Filipina? Iya gimana mereka jadi terlihat serba salah gitu loh. Mau ngapain, mau maju di punish.
Mau farming juga nggak baik-baik Ada si aja. Halberd loh sekarang Ul. Itu udah jadi jawaban pasti juga untuk bisa memberikan efek live ban. Lord terbuka kali ini dan Diagon kayaknya nggak bisa sih maksa kalau emang nggak mau kontes. Menurutku jangan sampai dibiarin dia bonyok. Iya, Diagon jangan terlalu maju juga. Karena bisa dimakan kan. Ya, bisa saja mereka langsung memutar arah untuk membabar habis. Dan lihat, baru saja kita sebutkan apa yang terjadi. Namun Farisa dari bagian belakang, Amoresnya down. Bahkan Vivero akan menjadi korban tambahan lagi kah? Namun tidak, Vivero masih sempat bisa kabur menyelamatkan diri. Diagon harus mundur. Lord menjadi milik Malaysia, namun di bagian bawah coba lihat. Sendirian Cordova bekerja. Ya Cordova dapetin inner turret ya. Oke, itu mungkin besting yang bisa didapetin juga oleh Philippines. Tapi lihat damage-nya dari Hanis akan semakin membuat dari Diagon pun tergerus tipis-tipis. Lord masih bisa dibiarkan dulu sama Malaysia. Gak ada defensif juga terlalu jauh dari Philippines. 4.600 sekarang gold yang dipegang. Inner middle turret akan menjadi target berikutnya dan gak bisa dipertahankan lagi oleh Filipina. Yap. Bagian bawah Lord akan masuk. Sebentar di bagian tengah. Kankah Holy Defense yang bisa terbuka? Terbuka kali ini. Di bagian bawah terbuka juga. Ada dua yang sudah terblow up. Namun mereka bersiap untuk bisa menghancurkan lagi. Wah, ini gak dikasih kendor semua Raging Sandstorm. Raging Sandstorm ya. Namun sekarang, Tectonic Charge, Real Manipulation tapi dicuekin oleh Afrina dan juga Queenie. Ada sebuah pertempuran yang kembali terpisah, namun Phantom Execution tadi seperti dari Alberto tidak terlalu connect. Oke, walaupun memang 3 base masih bisa dipertahankan ya oleh Philippines. Tapi lihat base turret tengahnya juga udah akan tipis lagi bisa dihancurkan. Masih ada wave berikutnya, akan kembali ditabrak. Hancur sudah dan Malaysia gak kasih kendor. Waduh, langsung gak dikasih kendor. Final slash! Zaman Force dikeluarkan, mereka tertekan menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk Malaysia. Mereka harus mundur untuk sekarang karena tidak terlalu baik lagi. Tidak ada wave minion. Ya disiplin, ini dia sebuah gameplay dari Malaysia juga. Inisiatornya ada 2. Either itu Final Slash atau Tectonic Charge bakal coba untuk ngejar ke arah Farisha. Menurutku berat sih. Berat, ini masih punya Avengers juga buat kabur. Philippines secara high ground defense mereka mungkin sekarang ngandelin ke Amores doang. Yang sekarang udah tersemat ke arah satu buah Divine Glaive di dalam tubuhnya. Tapi apakah cukup untuk bisa menjawab gimana momentum demi momentum. Ataupun ngebuat dari Alia dan juga Afrinanya ini nggak leluasa ada di depan. Jangan lupakan Farisha. Selain dia bisa nyari momentum, dia punya damage juga. Soalnya tadi Rose Goldnya udah jadi. Waduh. Tertekan Philippines untuk sekarang. Dan kita belum ngelihat team fight yang sinkron ya dari Philippines. Kayak tadi dia dibuka Raging Sandstorm. Gak kena ke siapa-siapa. Root Manipulation juga dibuka. Tapi gak sinergi gitu. Harusnya kan tambahan Root Manipulation sama Zaman Force. Dan dari tadi kayak keadaannya gak baik-baik aja untuk bisa menjalankan combo mereka. Berat keadaannya sekarang. Dan 13 detik menuju ke arah Lord berikutnya. Yang seharusnya secara level ini imbang buat Alpuerto. Bisa mungkin ada kontes paksa yang bisa dilakukan. Tapi PR tetap di bawahnya udah mulai kedorong lagi sama Malaysia. Lord udah emang benar-benar dikuasain, sulit banget loh. Tuh Vivero ketemu sama Alia udah puyeng sendiri. Belum ketemu yang damage yang lain tuh. Oke, bakal ada kontes paksa kah? Tuh, Queenie akan join. Diagon akan terusir. Yap, sakit banget. Sementara Cordova lihat dari kejauhan ada Puerto. Alpuerto mencoba tuh bisa menggunakan beruntung. Ada apa akan terjadi dan Lord menjadi milik dari Anis. Jadi milik dari Malaysia. Vivero-nya down. Ada 2 player dari Filipina yang sudah berhasil dihancurkan. Mereka masih terus ingin menghancurkan pemain-pemain Filipina sampai dengan ke akar-akar karena masih menyisakan 2 player saja. Diagon bersatu pulang dan sekarang emas ada di depan mata dari Malaysia. Menyisakan Diagon saya tidak akan cukup dan tidak Dreams